Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Tuti Rostianti Maulani, STPMSI. Saya adalah dosen Universitas Matlaul Anwar, Banten. Di sini saya akan memaparkan tentang ringkasan teori belajar dan motivasi belajar, di mana ini adalah sebagai tugas mandiri yang disampaikan pada workshop pekerti online bagi dosen perguruan tinggi tahun 2020. Teori belajar ini merupakan sesuatu yang menjadi hal yang penting bagi kita untuk dosen, supaya kita tahu pentingnya teori agar pembelajaran kita itu sampai kepada mahasiswa kita. Teori belajar itu adalah yang menurut para ahli bersifat pragmatik dan eklektik, ya, di mana teori belajar tidak hanya memperhatikan aspek mahasiswanya saja, tidak hanya memperhatikan aspek dosennya saja, tidak hanya memperhatikan kurikulumnya saja, tapi keseluruhan dalam teori belajar itu perlu diperhatikan. Menurut para ahli, ya, ada ahli psikolog, ada 5 aliran atau mazhab di dalam teori belajar. Satu adalah aliran tingkah laku atau mazhab tingkah laku. Itu teori belajar yang menekankan hasil, ya. Kemudian ada aliran kognitif, menekankan proses belajar mengajarnya. Kemudian aliran humanistik itu menekankan isi yang dipelajari dalam teori belajar. Kemudian ada aliran konstruktivistik, itu adalah menekankan pembelajaran secara aktif. Dan aliran sibernetik atau yang menekankan sistem informasinya. Ini adalah aliran-aliran yang digunakan oleh para ahli dalam penyampaian di dalam teori belajar, baik di kelas secara informal maupun non formal. Dalam teori belajar ini beberapa kajian dipelajari, ya. Semua faktor dipelajari, baik itu faktor psikologis, pendidikan, komunikasi, dan kajian lain dipelajari dalam teori belajar. Dalam pendidikan itu tidak hanya melibatkan ilmu psikologi, ilmu komunikasi, ilmu pertanian, filsafat, dan ilmu lainnya. Banyak sekali dalam teori belajar yang dipelajari, dan semuanya itu bisa dipelajari di dunia ini, ya. Bahkan di sini ada kesimpulan bahwa tidak ada satupun jenis cara belajar yang ideal untuk segala situasi. Semua bisa dihadapi dengan belajar. Nah, teori pembelajaran ini harus dikuatkan dengan adanya motivasi belajar. Apa itu motivasi belajar? Motivasi belajar itu berasal dari kata mover. Mover itu artinya menggerakkan, menimbulkan perilaku, mengarahkan perilaku, dan mempertahankan intensitas perilaku. Di mana menurut para ahli, motivasi adalah kekuatan atau energi seseorang yang dapat menimbulkan tingkat entusiasme, ya. Entusiasme itu dalam melakukan semua pekerjaan, baik di dalam individunya maupun di luar individunya itu sendiri. Di dalam motivasi itu perlu adanya kekuatan atau sesuatu agar semuanya berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Motivasi itu menurut teori diarahkan untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang harus direalisasikan. Dipandang sebagai power. Power itu artinya kekuatan, baik itu yang ada pada individu itu sendiri di dalam maupun dari luar. Ya, motivasi itu bisa terjadi. Bagaimana agar motivasi itu bisa menjadi kiat sukses, ya? Satu, motivasi harus punya tujuan dulu, atau cita-citanya apa. Orang ingin berhasil harus punya tujuan dan cita-cita. Kemudian kedisiplinan. Kedisiplinan merupakan hal yang penting. Kita tidak disiplin untuk mencapai tujuan yang kita harapkan keberhasilannya, itu sangat sulit, karena tanpa kedisiplinan segala sesuatunya tidak akan menghasilkan sesuatu yang baik. Kemudian konsistensi artinya teratur gitu, ya, semua dilaksanakan bertahap
sesuai dengan tingkatan-tingkatannya, konsisten dilaksanakan ya. Kemudian tentunya harus punya pengetahuan. Pengetahuan merupakan modal yang paling penting untuk meningkatkan tujuan untuk keberhasilan. Tanpa pengetahuan, motivasi itu tidak mungkin bisa menjadi power, karena biasanya pengetahuan merupakan power yang paling penting bagi diri kita untuk mencapai tujuan yang akan mencapai kesuksesannya. Kemudian yakin atau keyakinan pada diri kita sendiri bahwa kita punya kemampuan. Yakin Allah Subhanahu wa taala Sang Pencipta itu akan membantu kita untuk mencapai kesuksesan itu. Kemudian ada tindakan, bukan cuma yakin, bukan cuma ada pengetahuan, konsistensi, kedisiplinan, tapi tidak ada tindakan. Tujuan mencapai keberhasilan juga tidak akan tercapai dengan sukses, dengan baik ya. Jadi harus ada tindakan. Tindakan merupakan sesuatu yang penting juga dalam hal meningkatkan motivasi untuk mencapai kesuksesan. Kemudian tentu saja harus badan sehat, jasmani dan rohani. Merupakan hal yang penting. Dengan badan yang sehat dan rohani, jiwa yang kuat, semua motivasi akan tercapai dengan baik. Semua motivasi keberhasilan yang kita inginkan itu berjalan dengan baik. Nah, dari semua kesimpulannya, kita dapatkan bahwa pendidikan itu merupakan sesuatu yang sepanjang hayat harus kita kembangkan, harus kita pelajari, sampai istilahnya ada kita mencapai ilmu ke negeri Cina. Itu adalah istilah sampai sejauh manapun kita mencapai pembelajaran, pengetahuan, insya Allah itu akan menjadi suatu keberhasilan di masa depan kita. Dengan pembelajaran itu kita lebih meningkatkan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Sang Pencipta. Kemudian dengan pembelajaran juga harus disertai dengan motivasi belajar. Motivasi menjadikan suatu power untuk meningkatkan pendidikan sehingga kesuksesan itu bisa tercapai. Demikianlah teori ini, ringkasan ini saya sampaikan. Mudah-mudahan berkenan. Mohon like, subscribe dan komennya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.